yang tetap masih setia mendengarkan cerita kisah. Belum minta dulu siapakan asbak rokok. Asbak rokok. Asbak rokok. Hai, selamat bergabung ya. Jangan lupa di share. Para misita ulun mohon maaf. Seandainya nanti dalam penyampaian kisah Malahan diking. ada terdapat humor, anggap saja itu sebagai hiburan. Karena kisah tanpa humor Hai, selamat bergabung. ada mungkin rame. Dimas, izin share ini. Jadi bila ada humor dalam kisah, anggap saja itu sebagai hiburan. Ya pahamlah. Or. Maksud ulun kayaknya ulun berkisah sambil lucu-lucu supaya menghidupkan suasana. Namun ulun berkisah aja, maka sepian berikan. Cari apa, Guru? Ulun buana pae berkisah menurut perguruan guru maskur itu perguruan ulun berkisah. Sidin berkisah sambil berokok. Dan ulun dia berkisah kada hawa kada duduk berdiri berduduk minum berokok. Itu kan ulun juga latihan abrik kada lulus juga. Kada banyak pengaruhnya nah. 4 bulan. Ayo kali kita kan Kak. Ancis pian Kak. Adalah Kak. Pancis Pak. Lama sih ya. Bila aku aja mah ada ulun berkisah 8 jam sampai siang. Tapi mungkin berikan betul ulun hungang di panggung sorangan. Jadi ulun pertama di sini saya tampil. Pertama, jadi malam hari ini insya Allah Waalaikumsalam. ulun mengangkat sebuah judul kisah terurai air mata kasih di akhir hayat. Ada kan yang tahu kisahnya ada kan? Punya ada yang tahu ganti ulun. Yang baru gabung ya. Judulnya mana? Kisahnya belum. Bermula kah? Bermula kah? Ayo sedikit lagi nah. Minum dulu. Nah, ini kopi kah? Tes dulu nah. Belum nambah aja bae lu tes. Bakal bini gitu lu tes. Belum nyaman di sini. Terus apa lah? Nambah kopi ini asal am. Luput membuat gulanya sama panitia. Ayo kita bermula nah. Kami jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa yang menyahut salam, ulun doakan semoga dipanjangkan umurnya. Yo sekali lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut tenang mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Terima kasih kepada tuan rumah, panitia pelaksana atas nama pengundang, yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, yang ulun hormati Bapak Kepala Desa. Ada lampu aja. Jadinya kada dari, jadi menghormati. Hadirin wal hadirat, penggemar ceramah kisah rahimakumullah. Alhamdulillah. Sama-sama kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah. Dengan berkat limpahan rahmatnya, taufik, serta kasih sayangnya jualan, sehingga kita bisa bertemu, bersilaturahmi, beradu muka, bertatap pandang. Antara kami yang datang dari hulu sungai dengan seluruh keluarga kami di sini dan siapapun yang hadir. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tertumpah dan tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga selalu melimpah kepada keluarganya, sahabat, kerabat, dan pengikut setia yang setia mengikuti jejak langkahnya. Mari kita dengarkan ceritanya setelah iklan berikut ini. Hadirin rahimahullah. Bermula kisah terjadi pada abad ke-7 sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Riwayat ini terjadi di antara kota Mekah dan Madinah. Jarak antara Mekah dan Madinah itu kurang lebih 460 fal. Jar sesuai pengukur antara Mekah Madinah, di tengah-tengahnya itu ada kampung Abwa, di mana menurut sejarah di kampung Abwa itu pernah Rasulullah SAW tinggal, dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Disitulah terangkai sebuah kisah. Seorang anak laki-laki yang malang hidup sebatang kara dalam keadaan susah, biar kita miskin. Siapa nama seorang anak laki-laki yang keadaan hidupnya susah ini? Menurut catatan riwayat, namanya adalah Muhammad Al-Mansur. Bagus ngarang Mansur. Tapi orang Arab itu kayak mengarang anak diawalinya dengan Muhammad. Lalu sunat
dapat pahala kita nang menyambat. Ujungnya tuh Muhammad ngapegah lagi. Makanya kita tua sunat mengarahkan anak dengan nama-nama yang bagus. Jangan berbilang aja. Ini kadang-kadang ngaran Muhammad digelar orang kadong rumah. Tuh kadong jurapno belangak. Di Lauhul Mahfuz Muhammad ngaran. Di dunia tuh kadong. Makanya ngaran itu bukan hanya panggilan di bangku sekolah, bukan hanya panggilan di dunia, nama itu sampai di akhirat, bahkan sampai tercatat di Lauhul Mahfuz. Di dunia bukan di Lauhul Mahfuz Muhammad, ujung malaikat maut dan aluput cabut, orang-orang yang mati. Muhammad Al-Mansur ini ia miskin keluarga, miskin dalam kehidupan. Kayak miskin keluarga, abah, mama, makian, beretaan. Dan sana mama Rina sapupu, dua beretaan. Itu arti miskin keluarga. Miskin harta, jangankan Mansur punya gedung, rumah, gubuk pun enggak punya. Kasihan deh Muhammad Al-Mansur. Lalu karena Muhammad Mansur ini kada besi rumah, di mana dia tinggal? Muhammad Mansur tinggal terkadang tidur di masjid, guring di langgar, tidur di masjid, guring di langgar. Guring di langgar itu ada besi rumah. Kasihan Muhammad Al-Mansur. Rupa-rupanya Allah memberikan sebuah jodoh terhadap Muhammad Al-Mansur. Nah ini Pak jodohnya. Iya, ada rata. Jodoh Mansur artinya sampai. Apabila jodoh kita sudah sampai, mau kada mau kita menikah, dan tidak bisa seorang pun menghalang-halangi. Ada panjang, ada pandang sugi, ada pandang bunga, ada pandang susah. Apabila jodoh kita sampai, nikah kita. Lalu siapa jodoh Mansur Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yaitu seorang perempuan yang bernama Ili Rahmah. Ada sama? Ada Ili Rahmah. Ili Rahmah juga seharinya orangnya miskin pada Mansur. Artinya jodoh itu dasarkan topes, berpasang-pasangan. Jarang orang begitu aku segala silang orang yang susah itu jarang. Lihatnya contoh di kampung kita nih. Bilenya nang bini itu buruk, nang laki paling tidak pegawai. Sesuai itu orangnya keadaan. Lihatnya anak gubernur. Ada orang malaki yang melawan tukang pintu, paling ada pejabat malaki sesuai. Karena Ili Rahman susah, Mansur susah, cocok sesuai keadaan ngarannya. Nah lain di zaman bahari, di zaman Nabi Adam misalnya, di zaman Nabi Adam itu kayak pernikahan adil. Karena Nabi Adam yang mengatur. Karena Nabi Adam menghendaki anak cucunya itu supaya kehidupan mereka. Bila nang sugih dinikahkan Adam dengan yang susah, lalu hidup mereka. Bila nang tinggi dinikahkan lawan nang rendah, lalu anaknya senang baik. Bila nang hiram dinikahkan lawan yang putih,
lalu anaknya hitam manis. Karena Adam itu menghendaki anak cucunya supaya kehidupan merata. Hadirin rahimakumullah. Lalu kita lihat Mansur dan Ili. Di saat Mansur dengan Ili sedang menjalin perasaan cinta dan kasih sayang, hendak nikah, ada kawan, terhalang undang-undang Arab. Kalau di Arab itu hendak nikah paling kadang menyediakan gedung, rumah, pondok aja kan. Awal nikah. Makanya baik ulun jujur aja dan diam di Arab tuh. Apa berdiam di beberapa di Baraba itu bila berdua 100.000 awal nikah. Mau di Arab kan ada kawan nikah bila kalau mulakan gedung, baik. Ili Rahmah dengan Mansur hendak nikah kada awak. Bujuk-bujuk kalau ilir anak kasih kemarin. Nah, dengan timbul menjadi buah pemandiran di masyarakat. Ya. Mansur Ili untuk kemarin berduaan terus. Kursialah kayaknya malam hari turun hujan singgirannya kayaknya di gardu turunnya Ili berpisah kita sama pemangan aja Pak Yati menjadi kita pikirkan lah dimampaknya lalu inisiatif masyarakat Pak digunakan orang pondok Mansur nih supaya awal nikah ulah akan orang pondok Mansur Oma, masyarakat mulakan pondok Gasen Mansur ke Gunung Royong. Dua dapat segi empat. Kan orang bungal, dia mulakan negara asal kawan nikah ya, enggak. Sudah diulakan orang pondok nikah Mansur julung orang kalanggo belah. Kalambu kayak tabela benarnya. Tabela itu adalah yang buat kedua. Bila berkata Mansur lagi berapa 11 orang kamu keluar. Antamnya Mansur bertumpang anjar. Rata kamu. Hadirin rahimakumullah. Lalu kita ringkas riwayat. Mansur setelah nikah 3 bulan lamanya berumah tangga dengan Ili Rahmah dilanda dengan ujian kesusahan semakin meningkat. Selama 3 bulan Mansur ada kawan bertukar baju pakaian, jangan tukar baju salawar panjangnya Mansur jadi salawar handap rupanya langit katak Ili itu juga karena orang baju dia Mansur Ili Ili 3 bulan juga kali potong pakaian nanti lawan utus sebelah kali kemudian sebelah susah gitu 6 bulan kemudian ujian hidup semakin berat bagi keluarga Mansur. Tiang pondok pacuan, tiang perumahan pakahan. Ada kau mengganti Mansur? Oh Maji Mansur iya nah. Ayah apa pikiran Mansur? Untung Mansur pondok kan kayu. Jadi kada mau mikirkan tihang lagi, kabari kedua ini lagi orang melibas jalan situ. Dia harus rawai. Hidup susah Mansur. Setahun kemudian Mansur dan Ili berumah tangga. Ujian semakin bertambah parah. Dihantamnya pulang corona. Karena awal pulang bicari. Rupa-rupanya di waktu malam Mansur dan Ili bapak berdua lagi bendek.
Jar ele bang. Iya ya. Ujian hidup semakin berat. Ujar Mansur benaran ini. Aku takut kalau ikan dengan ada sabar menghadapi ujian seberat ini. Akhirnya kita bisa hancur rumah tangga. Ujar Kili, bang, untuk 9 tahun asalkan pian tetap setia lawan ulun, ulun rela beratapan langit, beralaskan bumi, berbantalkan akar, asal pian tetap setia lawan ulun. Ulun rela pian sayang. Man, 2 hari itu sudah kada makan. Mansur lawan Kili, Bapak Lir itu masih normal, masih bisa bercumbu mesra. Coba mon kita bersawat 2 hari, ada makan, Bapak Lir sambil ketampar orang lagi. Coba. Ingge dingai ya Mansur. Biar Mansur, ding, ayo bang kita coba-coba bertawakal, baca tahunan, orang pintar, orang alim kah? Kalau bisa memberikan jalan bagi kita supaya kita hidup suki, hidup kaya, nah kaya orang juga. Nah ini bagus saya namun kita harus berketakutan orang pintar, orang alim. Baik disukan Pak Mansur dan Ili turun pada pondok, terus mencari orang pintar, orang alim. Arah kamar Tapura. Di jalan terus rupanya ada rumah. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Pas tak ketuk bukun masuk. Bukunnya ada di dalam rumah. Ada mahirani. Ya, Assalamualaikum. Wajah dukunnya. Dia dokon tenang, menghilang. Jadi, Oma dia dokonnya sakit pada aku. Jadi duit juga kan dia dokon. Ini dokon tuh kurang lebih lah tukang orang tuh kurang lebih. Tukang orang dah. Bila nang datang, mbak orang sakitnya sisirangan. Capal bersambung. Kopi berubah. Itu tukang urut macam-macam tuh alasan. Tanganlah sakit, minyak urut lah habis. Tahu pada macam 3.000-an yang beri ini. Nah itu juga dokon bahasa tuh. Dia dokon ini, bukai kata lah. Bukai kata. Ganangan dokon ini lawan papasa. Dia dokon dalamnya laut awalnya juga. Mau dalam Sulawesi ya bang tahu aja. Anak bapak ya dapat ujungnya luput. Bukanya di dokon lawang. Masuk di dokon. Masukkan Mansur lawan Ile. Berbola aja dokon apa? Minumnya dokon. Aku bertapan dia dokona. Maksud Ikam datang ke sini kira-kira apa? Bakisah Mansur. Bakisah Mansur lawan dokon.
tentang setahun lamanya berumah tangga dengan Ili Rahmah, belum pernah mendapatkan kenikmatan hidup, kenyamanan hidup. Jadi Jerman so kami ini kira-kira adalah bakalan calon sugih, adalah kira-kira perjalanan nyaman. Dukun memikirkan dukun ini dipadakan ada pajang sugih usahanya maka padakan ada pajang sugih ada jadi duit. Dukun dong juga berpikir dukun. Mayatan dia dukun tangan bang. Suruh beli Mansur tangan. Tarik saya di dukun tangan Mansur di sini mah berbiji-biji. Nah ada aja dukun yang pajang sugih ada. Ada yang pajang sugih. Tapi dia dukun ikuti anjuran kok. Dia Mansur. Malah bila ikam hendak sugih, seandainya ikam ini petani, bahuma tuh jangan tanggung-tanggung di 300 hektar. Seandainya ikam ini berkebun, tanam kelapa sawit atau gada unggul, 600 hektar. Kalau perlu tambah ikam diisi amas 2 ekor. Jual semuaan, insya Allah ikan jadi orang sugih. Menggatik ini nang Mansur. Apa gerang dia Mansur bermual pada kita? Jadi ilmu kayak itu kan ada berdukunan jadi orang bisa. Turunan ilmu lawan Mansur, anjir dukun jadi duit juga. Mansur dan Ili ada putus asa. Turun di rumah dukun, turun lagi, cari lagi. Turun lagi, cari lagi. Cari, turun, cari, turun. Akhirnya pas tak kantok rumah orang alim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sur. Masuk, sur. Ujian Ili. Tahu kaya lawan pian. Naik dia Mansur. Orang alim tuh hawas. Naik jadi kamu hawas. Terus dia hawas segala-galanya. Nah, pegarang dia Mansur. Kan kita malam tadi Iya. Nah, apa dia Mansur juga kamu selawat dia dalam. Allah orang alim itu baik hawas. Tadinya hawas ada dalam cakrak. Orang hawas dalam bidang ilmu. Ili masuk juga Ili. Ili supaya aku masuk dia Mansur dia support 1/4 ha. Yang penting kita sukses. Duduk dia orang alim tadi dudukan. Ujar orang alim tadi Mansur kan ingin kaya. Ili ingin sugih, ya. Kalau Ili ingin sugih, Mansur ingin kaya, ikuti anjuranku. Risiko ditanggung oleh Ili. Apabila Ili hakun membiniakan Mansur malam nikah, besukan jadi orang kaya. Bila siang kisah nikah, malam jadi orang sugih. Menggawe Mansur Ili. Wajib. Yang mana? Jadi seorang macam dibiniakan. Turun Ili juga, turun Mansur di tengah jalan bagi tiwasan Mansur Rasul. Nalah dia Mansur. Jangan salahkan aku lagi. Bila kita hidup miskin mengenai misal umuran, makan habar selaskin ke umuran. Bakal ada lagi bagi mobil parai.
Apa nang belanjakan esok ada lokal beres. Ujar gede kak. Ulun kayak bukan takut susah, bukan takut miskin hidup. Garang jiman sur. Nah ulun takut itu kayak sabuteng. Karena pian suge, pian tuh karena lupa akan segala-galanya. Pada pinan lagi lawan akan. Ada pinandu lagi lawan kawan. Karena pian sugi. Lawan keluarga pian kada pinandu. Karena malam minggu kahabi oh. Tapi Malam Senin pian kahabi. Pian sugi. Malam Selasa gina pian diurunjib deui. Kada kaganahan lagi pian. Lupa akan kewajiban. Astagfirullahaladzim ya Mansur. Dan apabila kaina aku sugi, aku berjanji dengan Allah ikam istriku yang pertama yang selalu berada di sisiku. Bila bini Adam tagina kutorakan amas sagran kam spikol. Bila bini Adam kumpul-kulangan senya sebuah rumah ikam dua sebuah. Iya semuanya. Itu ika. Janji punang kedua, apabila aku kaya sudah menjadi orang kaya, anak yatim, jombo, bukan orang tua lanjut usia, tampung semuanya, diberi makani, dijamin disuruh beribadah aja lagi. Nah, dia muka itu bagus saya, yakin lah, ayolah, siapa nang akun berlagi lawan Mansur. Kira-kira di sini nih adalah nah akun berlagi lawan Mansur. Mana susah bermadu pulang. Kira-kira mun pintar di dunia itu kata hakun. Saya mau hajaran tapi dan jari begini dua kali anak orang bandai lagi. Tapi ini demi kepentingan kaya terpaksa mencariakan bini itu sebagai Mansur. Ulak besokan ile pikiran arah negara. Ada bibinian nah menjurai lontak hingga ile. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lah aja ile aku nak takon nah. Ikam ini handap lah berarti. Nah, ikam ini manapunnya aku hendaklah berarti salah alamat. Aku ini bibini. Siapa bibini itu nak hendak berlaki ya siapa? Jangankan bibini, bencir ya hendak berlaki. Aja cewek mau kita hendak berlaki, ada orang hendak balik. Oh itu pak. Siapa gara hendak begini siapa? Kan tahulah lawan Muhammad Al-Mansur. Nah, banyak kata siapa Muhammad Mansur ini? Tahwai. Muhammad Mansur tuh punya kada salah dia lah banyak keberanian. Nang bini cili rahmah. Kulihat cili rahmah itu satahunan masih ya kalau dong nang beri 4 lihat tuh. Pada kuno kan Mansur. Oh, itu dia Mansur ini dia juga ada orang barat kan. Kadang-kadang aku lagi lawan Mansur. Kadang-kadang aku begini lawan Mansur. Lalu kita ringkas riwayat. Sebulan lamanya Ili Rahma mencariakan diri sebagai Mansur itu kan boleh. Dengan hakonnya orang. Rupa-rupanya di antara Maghrib dan Isya gerimis turun di muka
gubuk Al-Mansur terdengar suara ketukan. Assalamualaikum. Ujar Ili, ujar Mansur, Ding. Bunyi ada orang mengetok pintu. Ujar Ili, jangan dibukai. Kalau labai, mana dijulung? Kita aja dulu, sudah pada makan. Nah, ujar Mansur kada tentu labai. Kalau orang berseruan keselamatan kah? Orang berhaulan kah? Kita nang kanyang. Nah, biar aja Ili. Bukanya Ili lawan. Nah, seorang perempuan yang masih muda pria beruraikan air mata sedang menadahkan telapak tangan. Adalah di sini nang dapat ulun makan. Hanbok, hangol, dustalah. Apa nang dijolong? Nih jolong utang nang kasih kalian nih. Iya, biar nang perempuan tadi ada bapak. Menunyak ada dalam dijolong-jolong karena ini sudah hari malam, karena gerimis turun. Bolehlah aku di sini beristirahat tempat menumpang. Ujar Ili Rahman pun jika hendak menumpang di sini, biar hendak malam ada bapak. Iya, biar hendak mingguan, cuma balas makan masing-masing kita. Akhirnya ini perempuan masuk ke dalam rumah, menggatik Mansur lawan Ili. Takon nih kan, kurang mantap tuh. Punya akun balas lawan aku. Babisik ujasin aku ya. Takon nih Ili. Beng. Ikan siapa ngarang? Ulun Siti Fatimah Az-Zahra. Kok mahalnya ngarang? Jadi Ili kan hanya kemana? Ulun kai tanpa ada arah dan tujuan. Kemana angin berhembus, disitulah keberadaan ulun. Alhamdulillah. Jadi nah, kami ini susah, jadi ada jadi susah pada kami. Kami masih ada pondoknya, ada di rumah. Nah, jadi kita tuh syukuri ya. Kita tuh tiap-tiap kita tuh ada kelebihan kekurangan tuh pasti ada. Ditakoni oleh Ili Rahmah. Fatimah, ikam hendaklah sugih. Ditakoni hendaklah sugih. Siapa nang ada hendak sugih? Beritaan orang hendak sugih. Nah, jadi Ili Rahmah mereka hendak sugih. Dan marakan cerita kisah lo. Begini. Begitu. Begini. Menurut sampai itu mulai awal kan 2 kali. Begini. Begitu. Selesai. Intinya apabila ikam hakun nikah lawan Muhammad Mansur, malam menikah siap menjadi orang kaya. Bila siap menikah, malam jadi orang sugih. Hebat. Akhirnya Fatimah. Cumalah begini. Bila ada sugih aku cakap hendak memandu di jamnya. Rakakan aku. Akhirnya sepakat pengandiran, turun Ili Rahmah mencari pengolok. Malam itu juga berangkat Fatimah karena Ili Rahmah mencari pengolok. Sampai ke rumah pengolok, ketuk pintu. Pengolok. Ada bisa salaman lagi. Ili Rahmah mantuk rumah pengolok aja bisa salaman. Enak rakas. Pengolok. Rupanya pengolok ini ada membuka lawang tanggung pas makan. Anda berangkat membuka lawang, buat makan kucing. Ada dibuka lawang, hancur lawang dasarnya diri. Maka akan ini dia pengolok. Timbul akal pengolok.
Kucingnya tangkap, beli. Bawa keluar, supaya lawang, melihat ini pengelola baik berkirikan kucing. Ay, pengelola anak kucing ya. Buang aja lah mana. Kamu tak boleh leh. Ikan masuk lawang itu aku kan makan. Anda kumpukai lawang, kucing. Coba hantamnya di kucing. Ada kumpukai hancur. Kulit jangan terpedikan kan lebih baik. Apa? Dia pengelola tidak bergesak-gesak. Nah, kita ngolah. Badan ayam dia. Kurang tak nikah tuh. Nah, badan ayam. Aku milih ini sambil cenderung dari pengelola. Kurang lagi. Aurna Hendak sampai dia pun dia pengelola jadi pengelola ini ada beban juga ulang. Tahap aku nih sudah. Ya pada lain anak nikah. Tuh orangnya ada di rumah. Kayak gitu. Dia pengelola berlepas kah? Malam ini juga nah dia pengelola menyebelah itu paling bagus. Lakas punahan hutang dia pengelola. Tapi dia iri rahmat untuk Sofian ketahui orangnya kada berduit. Dia pengelola kada berduit berikan aja. Jadi pakai masalah duit dimulai dari bila pejam kada ada duitnya tuh parah dia pengelola ya iri rahmat ayah. Cuma sempian selaku bertanggung jawab untuk menghalalkan bila pian ada menikahkan nih lihat di jam piannya jam 7 sudah lah jam 9 ulun beri waktu 2 jam bila jam 9 pian kada datang ke rumah ulun suruh berzinah di rumah ulun jangan pangulun tahu di dosa wala taqrabus zina. Jangan kau hampiri zina. Bila di kampung kita tuh ada nang berzina, sakampungan itu dapat pahala securit. Makanya dapat dosanya securit. Makanya hati-hati. Penghulu tahun itu. Dan penghulu ini, ayah, kenapa? Tentang mereka. Cuma dia penghulu ini siapa? Nah, aku pengen jadi saksi yang ada diberikan. Jadi saksi pulang penghulu. Nang aku pakai berduit. Ada tukang pintor. Dia penghulu aku kan jadi saksi nikah. Dia tukang pintor adalah duitnya. Mau yang ada aku jual pintor dahulu. Ada pun jual tukang pintor. Harus pulang penghulu berjalan. Ada kekanakan di Gardu Badung. Sendiri di penghulu. Siapa nih dia nang akan jadi saksi nikah ini? Dia nang Badung kan jadi terlarang. Kalau makan akunnya orang kada berduitan jadi saksi nikah. Lihat dia di penghulu kurang saparapat jam 9. Bila jam 9 penghulu kada datang, imbaham. Satromnya marian sore rumah. Biar penghulu hari ini daripada berdosa sakampungan. Baik apa aja seorangan dia pengulang nang berdosa. Ada nang Tuhan. Cap tangkap dari penghulu. Nah aja penghulu. Aku tampar kayak kan aku saksi nikah kan. Paksa nang Tuhan aku. Penghulu ini berpolitik jiwa menangkap nang Tuhan. Menang kalau melawan. Hadirin rahimakumullah. Lalu akhirnya Siti Fatimah dengan Al Mansur menikah. Nah kita lihat malam pertama Iri Mansur, Siti Fatimah dengan Mansur berbulan madu. Nah ini yang bagus kita jadikan sebagai contoh. Di malam pertama Siti Fatimah dengan Al Mansur berbulan madu. Siti Fatimah
ambil pakaian bukan pakaian yang baru, yang mewah, tetapi ambil pakaian yang disenangi oleh suami. Misalnya suami senang baju dasar, melihat baju dasar kita pakai supaya laki nyaman mengungkapnya. Bukan yang baru yang mewah. Habis badandan, Siti Fatimah masuk ke dalam kalambo. Masuk ke dalam kalambo berdahulu sunat bibinin lu berdahulu. Karena Mansur imbahnya yang kedua masuk lalu memberi salam. Tahu kira-kira salamnya sudah diberi salam oleh Muhammad Al-Mansur. Membuka kalambo tuh. Assalamualaikum ya Babur Rahmah. Lalu disahut oleh Siti Fatimah, Waalaikumsalam ya Sayyidal Amin. Berabah Mansur berkata lawan Siti Fatimah. Bakuling Siti Fatimah ke kiri, bakuling Mansur ke kanan, pas tarawih hidung. Han kadang-kadang mencium bini. Ada kita kadang-kadang mencium bini bakal karasan. Ada aku dicium, paling gini, kulit dicium, bunganya. Jadi kita tuh bila tahu caranya, sifatnya tuh penyaman aja, ada ngalih, ada ini bakal karasan. Lalu setelah malam pertama berbulan madu, tak kisah jam 4:30. Jam 4:30 subuh. Mansur menggarak anu Siti Fatimah. Den, bangun. Ayo kita mandian. Kita sholat. Karena aja Siti Fatimah ada pikiran nih. Jadi itu kita sebagai pimpinan keluarga, sebagai pimpinan keluarga tuh wajib seumur hidup sekali yang ajak bini itu. Gerak pulang, deh, bangun, yuk kita mandian, kita sholat. Karena aja Siti Fatimah kedengeran nih 2 kali sudah. Gerak pulang, deh, bangun, mandian, ayo kita sholat. Lapas sudah kewajiban kok 3 kali menggerak kedengeran nih. Takutnya lagi jadi kuyang enggak. Lalu Muhammad Mansur menggerak anu Ili Rahmah bin Tuhan. Beng, kenapakah? Tuh madu ikan tuh digerak. Dibawa mandian sembayangan kada menikiran nih. Pokoknya jadi Ili pian nih. Tahu anak begini aja. Itu busir lebih di Prancis. Karena udah tahu pian keturunannya sampai jelas. Yang zaman sore ini gerak pian. Bilanya ada mau orang baju panas hibur naik. Yak juga. Tampak saya Ili Rahmah menggerak. Deng. Kakak ketinggalan nih. Diperiksa oleh Ili Rahmah. Ternyata Siti Fatimah Az-Zahra inna lillahi wa inna ilaihi mati. Nah, apa Ili Rahmah pemamai? Hansor sogehlah. Terlalu percaya orang alim. Malam menikah, siang jadi orang kaya. Siang menikah, malam jadi orang sugih. Ini apa? Menikah malam subuh mati. Anbok. Panjogi lah, ini memang modern nanya. Nih kayaknya esok. Penyelenggaraan jenazah jangan menyurahkan dudukan. Suruh mayat tuh mandi seorang. Kejudakan ke sungai itu. Mai ini. Mansur
di masa zaman suruhnya angka jadi kain ilmu angka anu kan lagi kelambung bakal lembur aja turun kelambung jam 4:30 rupanya kaum sudah bertahrim di masjid. Aku zaman sunnah hendak ke masjid minta tolong lawan kaum supaya besok penyelenggaraan jenazah dibantu. Turun, masuk ke masjid, temui kaum poin bertahrim rupanya kaumnya keturunan bukan kalua juga agak bertahrim. Subuh, dikira basubuh tuh. Agak juga kaumnya datang Mansur menggatik na kaum. Oh, Mansur. Awal aja Mansur nama pemandak dulu bertahrim itu. Nopang dia kaum ada kawan. Aku disuruh bertahrim ini ya. Jumat tukang hanya itu sekali. Apa kabar aja kawan besar. Nah aku berkisah zaman sekolah. Kisahkan zaman dia kawan. Malam tadi jam 9 aku begini. Aku mau masuk. Aku sudah yang ikan berkisah begini itu aku diri. Cak ikan tuh berkisah menukar apa sahanya aku kata diri. Amun ikan menukar motor hanyar. Sudah kalah jumpat berbuat. Amun ikan begini hanyar aku kan kau menjibit-jibit. Baik sudah. Itu aku sebenarnya diri lah ikannya. Tapi dia Mansur malam tadi aku begini subuh siang. Kenapa pulang? Ya kaum subuh siang. Biniku hati. Sor. Nah, sor bararan naik sor. Ini surat pangriris lawan dikan nih. Amun tahu orang ada aku lagi belaki lawan ikam. Jualan belaki lawan Mansur tuh mati jadi kurang. Berapa kali sudah mantap soal kematian. Itu pangriris ikam. Tentu sudah. Ujar Mansur soal kematian itu takdir ilahi. Aku nih surai aja kaum, tapi aku nih bisa aja bang rahasia. Nang sebenarnya tuh berapa kali kemakan sampai mati itu? Walah juga kaum anggap tahu. Ujar Mansur, tolong ay kaum ay kena isok lah. Mau makan di masyarakat nih. Aku nih memohon minta bantuan penyelenggaraan jenazah sampai ke penguburan kena. Mau makan nih kaum. Pengumuman diberitahukan kepada seluruh masyarakat Binuang bahwasanya Bini Muhammad Mansur telah meninggal dunia. Lain Bini Mansur Hanyar malam tadinya nikah dan tamnya mati. Sekian. Besokan hari, nah ini Pak, kematian orang susah dengan yang kaya tuh jelas-jelas nampak berbeda. Kalau orang susah itu Pak, kematian 8 kali kau mau makan di masjid ada jenang bukan ada mendengar, ada jenang bukan ada tahu. Siapa ngarang dinya utuh jenang meninggal jenang mati. Allah tahu kah? Kalau dia pun bang ya nang 22 tahun. Ibu juga tahu pada kalau dia punya aku pada tulang noreh nih orang mati itu alasan. Tapi bilangnya nang sugih mati, oh ma asin jamang aku pulang kan. Aku juga masyarakat nongkrong. Sebab nang disuruh tuh nyaman. Kayak minuman kopi mie, kopi luwak, hanya wadai pulang biskuit rumah, biskuit Rita, macam-macamnya disuruh. Ada kata juga masyarakat nongkrong. Juga mau yang susah. Kenapa nang disuruh? Di lapas
Gabincak angsa hancur orang dipiring data dua membibit genang dia nonton dia jelas-jelas berbeda kayaknya baik orang menerangkan betul aja kuliah susah tuh berdendokan orang betul pangkat aja bujur betis betul malah bujur kepala bayi orang jilid 2 kambing pulang dikubur burikan lagi cangkol jurang tapi enggak orang jaganya esok ngambil tahu pada lagi duit lain menang sogi oma nang haji juga umpat ke kubur matar dengan gandat lah mangkat mayat gandat kamu nasuh sahabat nah dincai tahu juga lagi pasna begitulah riwayatnya Mansur dan Ili. Lalu kita buka sebuah riwayat tak kisah Sudagar kaya di perbatasan kota Makkah. Sudagar kaya ini kalau ulun kisahkan kekayaannya alah di hijau itu dah alah buka rumah itu 60 pak 200 tingkat kabun nyambat air kucing naik ke atas kubur mati ribuan jendela borong ke jendela ini ratusan paek mulai jam 6 besokan tuh buka jam 8 malam aja bentong bukan apa mau ngajin lagi sugi orang ini cuman sayang Sudagar kaya ini baik hidup dalam keadaan sugi harta berlimpah ruah namun dalam keadaan lumpuh jadi kita stroke apalah artinya harta benda kalau hidup dalam keadaan stroke maka orang oyo nih baik padi harago tuh cari madakan cari ada kawan tak salah main bahirannya aja pak di pemerintahan ketahui mucai apa kami ada mbak warna marah gula lihat makanya baik bibinian lah bila laki itu stroke lumpuh hati-hati suara jangan tertinggi pada laki apa itu kan membuat kita kena kata tinggi suara pada laki jadi bila kita sudah terlanjur lakasi minta ampun lawan laki minta maaf minta ridha minta halal lawan sidin karena laki itu pun mengatuahan nih sama aja lawan kuitan juga mengatuahan nih banyak kita nak kemana tuh izin suami adapun istri itu wajib berizin lawan suami adapun suami wajib sunat haji kepada lawan bini itu nak kemana beriakannya kepada kan aku menyayang dak begini kepada diberiakannya kepada kan begini ha yang penting kepada supaya jangan takajud katanya adapun bini izin suami bila izin suami jangan bisa tetap rupa-rupanya Sudagar kaya ini di waktu malam mimpi di waktu malam Sudagar mimpi sembuh daripada lumpuh berkat ziarah ke kubur Siti Fatimah baca Quran bahagia ala kadarnya kepada si ahli waris lalu berdoa minta kesembuhan sigar dalam mimpi tahajud sudah berkaya bangun masih hai lumpuh manggerak anu bini deng megang oh maya muyak ya bini nang apa malam-malam gegarakan manduan do
Nanginom ka. Minum na. Yan lagi menggarap pagpuri. Nah, berko ka. Nah, mencacakakan na. Biar saudagar kaya ding. Aku hanyar banget kami biar sembuh daripada lumpuh. Ay. Ujian nang binin apa gerang? Aku malang tadi tak mimpi. Hanya am takajud. Tabangunan dia menggantikan nih. Tak mimpi sembuh daripada lumpuh. Berkat ziarah kubur Siti Fatimah Az-Zahra. Baca Quran berhadiah ala kadarnya lawan si ahli waris. Berdoa sembuh daripada lumpuh. Aku jangan bini asal bujur-bujur aja kan terus biar asal bujur-bujur aja sembuh. Jangankan aku Siti Fatimah aslinya aku naik. Sakit kan malah jualan bini na setahun sudah na. Terasa juga. Jujur nang bini itu. Biar empat disiapkan saya di rumah membacanya. Parah ini. Anda pandang di situ juga dulu beginian nih. Aku berjanji nak ayah. Bila pian tuh buju-buju sembuh daripada lumpuh. Harta kita nang ada nih nah. Kita bagi tiga. Sebagian pian, sebagian ulun, sebagian kita sedekahkan lawan si ahli mait tuh. Aku jangan lumpuh nang laki. Jangankan sepertiga nih semuanya. Asal bujur sembuh daripada lumpuh. Pamanjar oke, RCTI. Orang RCTI oke. Ambil pembantu pelayan makan mencari kubur Siti Fatimah nih. Bawa harta naik pakai kendaraan kuda dan unta terus berjalan menuju kubur Siti Fatimah. Sampai di perjalanan di tengah jalan memandak di saudagar. Pembantu kada tahu kada itu kubur Siti Fatimah. Karena ini saudagar melihat dalam mimpi turun di saudagar. Turunan pembantu. Oh my God. Turun ikan jan. Itu kuburannya ya. Kuburan Siti Fatimah. Nah, jadi mereka tahu kalau Siti Fatimah itu wali. Karena wali itu mereka tersembunyi Siti Fatimah itu. Di dunia disia-siakan orang. Kada tahu pada Siti Fatimah itu orang wali. Turun, bini saudagar kaya, dia saudagar jandeng. Kan dikubur kita baca Quran. Habis baca Quran karena kan berdoa. Karena nggak berdoa karena kita cari siapa asbahnya itu. Kita bahagia karena lawan si asbahnya itu. Turun si nang bini saudagar kaya, baca Quran. Habis baca Quran, berdoa. Belum tuntung berdoa. Sudah berkaya nakawa berokok. Nah, sudah berkaya. Anak berapa kali malam nih? Kaina daun kubur. Habis berdoa, sudah berkaya sudah sembuh. Lalu mencari asbahnya siapa? Aku nakan. Oh, itu jurang asbahnya toh. Karena ada di persimpangan jalan tuh ada rumah di atas kayu. Tentu ya toh. Mansur tuh lakinya nang hanyar. Karena inya bahas bakas itu inya waris. Tonte, ada saudara kaya. Dilihat besar ada. Salam para rawai kan rumah kan. Handap nikah tuh kalau mau tumbuh ya umur di bawah aja dulu ya
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ada ya orangnya. Sur, iya. Jalan mana kami naik? Jalan perumahan sih Mansur. Turun Mansur. Cerita sudah terkaya. Begini, begitu. Begini, begitu. Intinya kami ingin memberikan hadiah ala kadarnya dolar. Ini duit. Oh, atau ya kan duit kenal pada pondok. Nah iya ini mah. Iya Mansur ini duit kebanyakan nih bukan ini. Jadi kita kuringi. Usia hujan dia Mansur kayak apa kita menjamur. Kebanyakan duit. Berikan saudara kaya. Ili Mansur dan Ili Rahmat dan Mansur menjadi orang sugih, duit banyak. Orang susah nih Pak bingung. Tak ajut sugih itu menggunakan duit tidak berkali juga. Aku jangan ini. Duit ini kalau punya kan apa? Kita ulangkan ke rumah aja beli. Apa ke saya? Wah rumah ini sebutin kamar, sebutin WC, sebutin kena kamar mandi, sebutin kamar, sebutin TV, sebutin kamar mandi. Ujar Mansur kada apa-apa untuk lapor aja. Cuman kita mau ulah rumah yang penting ada sarang burungnya. Kiri burung apa? Burung bubut. Burung kualit. Siapa ada bertukar burung bubut? Aku jahili juga kayak nangkat juga nangkat TV nah. Cuma jahili aku TV kan sedang kenal ada juga. Nang 80 inci tak kan orang berjual aja ada saya kira kada tahu selawang aja ini nyaman maling kada kau mano seorang pun naik pun kayak apa juga ala aja ini rumah dahulu lah ya TV nukar berkesun kan sama kada hongang ini orang susah tuh kan kalau bisa kada juga itu kayak apa aja nih mau rumah kalau kenal aja jangan masuk kita bukan 80 kan jadi 100 mantap orang lebih macam hadirin rahimakumullah akhirnya Ili dan Mansur menjadi orang sugih sesuai dengan anjuran orang alim. Lalu Mansur terkenang akan sebuah janji. Apabila karena aku sudah sugih, ikan Ili istri yang pertama selalu berada di situ. Bilanya aku sugih, anak yatim, orang tua jumbo, fakir miskin, ditampung semuanya, dijamin, disuruh beribadah aja lagi. Mansur maulah masjid di dalam rumah. Masjid di dalam rumah. Karena banget rumahnya. Ada duit banyak. Di waktu malam Mansur bapasan lawan Ili Rahmat. Deng, besok aku hendak puasa. Aku hendak ke masjid beribadah. Karena jam 12 ke atas, tengah malam, gerak aku hendak bersahur. Ayo aja Ili. Kemudian hendak beribadah itu biar hendak setahunan ke Bapak. Aku banget. Jangan kan bisa malaman ha. Malam hari Mansur ke masjid beribadah, besok hendak puasa. Ternyata Ili Rahmah ada kegenangan menggerak mengiau Mansur hendak bersahur. Jam 12, jam 1 ada kegenangan Ili Rahmah. Jam 3 hanya kegenangan Ili Rahmah pada Mansur bebasan kena gerak anak bersahur malam. Tunti datangi ke masjid oleh Ili Rahmah Al-Mansur. Rupanya Al-Mansur sedang dalam keadaan duduk berdoa. Nah,
Ada wani manggarak lili rahmah, ada wani mengiau. Diletakkan aja lili rahmah. Menuntung akan habis berdua atau dah dia tapan. Kada juga. Tetap aja takkan berdoa nah. Lawas madani kadang yang berdoa. Para ke pariksa lili rahmah. Datangi. Ternyata Muhammad Mansur telah direnggut nyawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Takajub ili rahmah. Yang menjadi keanehan bagi ili rahmah Muhammad Al-Mansur dalam keadaan berdoa, matanya masih terbelalak sambil menitiskan air mata. Disitulah judul kisah terurai air mata kasih di akhir hayat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat guru kita tadi yang telah melaksanakan kisahnya yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat guru kita Abdul Qadir. Baik, kita akan madihin pengantar tidur. Luar biasa kisahnya. Ada nasihat, ada yang lucu. Siapa mengikuti guru? Kali-kali kita. Luar biasa. Anjing. Makasih guru. Luar biasa. Oke, kita mandiin dulu. Sebentar mengantar orang bulik. Ilahi ya la ilahi ya ilahi Rabbi